Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa Fajar Ramadan dimanapun Anda berada, yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu diperuntukkan hanya mereka yang beriman kepada Allah. Sebagaimana ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fajar Ramadan dimanapun Anda berada, yang insya Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hanya orang-orang yang beriman untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Maka dalam konteks kalimat ayat ini yang berbunyi adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Mengapa? Oleh karena beda dengan orang yang beriman dengan yang ditujukan kepada manusia. Kalau ditujukannya kepada orang-orang yang beriman, maka tentu mereka akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan perintah puasa yang ditujukan hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan seluruh manusia, bukan ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui bahwa tidak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konteks kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, akan tetapi bukan ya ayuhan nas. Bahkan tidak semua orang Islam pun beriman kepada Allah. Hanya sebagian mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bersama, banyak orang yang punya KTP Islam, ya, data diri Islam, akan tetapi belum tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti konteks ayat ini yang dipanggil untuk melaksanakan perintah puasa hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu berbahagialah kita ini, para pemirsa Fajar Ramadan dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagialah kita karena kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah melaksanakan perintah puasa, karena kita bagian daripada orang-orang yang digolongkan la'allakum tattaqun, yaitu mereka yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fajar Ramadan dimanapun Anda berada, yang insya Allah yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, beliau berkata ada 3 hal tingkatan puasa. Yang pertama, puasanya orang awam, puasa biasa. Seperti apa puasanya orang awam? Puasa biasa, puasa umum, yakni hanya sekedar menahan lapar dan haus, hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak berhubungan di siang harinya. Ini kebanyakan manusia yang melaksanakan hanya sekedar berada pada posisi tingkatan puasa pertama. Yang kedua, tingkatan puasa menurut Al-Imam Al-Ghazali yaitu puasa yang sudah bagian berada pada tingkatan khusus, yakni puasanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus,
tidak hanya sekedar menahan syahwat hubungan suami istri di siang hari, akan tetapi mereka mampu menahan seluruh anggota tubuhnya ini dari hal-hal yang dapat merusak, menghancurkan nilai pahala ibadah puasa itu sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka mampu menahan. Itulah makna daripada puasa mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah himbauan kepada kita untuk senantiasa mari kita menjaga kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Maka tentu dengan cara mari kita menghindari dari 5 perkara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara, ada 5 sesuatu yang apabila kita lakukan di waktu puasa, maka tentu akan merusak pahala, akan menghancurkan nilai pahala ibadah puasa kita. Yang pertama kata Nabi, al-katibu, orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta. Ketika di bulan suci Ramadan, apatah lagi di waktu puasa, mereka berdusta, mereka melakukan kebohongan, maka tentu akan hancur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, akan rusak dengan sendirinya nilai pahala puasa yang ia tunaikan. Yang kedua, yang merusak nilai pahala puasa kita adalah al-ghibah, yaitu orang yang suka menggunjing kejelekan orang lain, yang suka membicarakan kesalahan saudaranya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan dan merusak nilai pahala ibadah kita, apatah lagi dilakukan di waktu puasa. Yang ketiga adalah wan-namimah, yaitu orang yang suka mengadu domba, orang yang suka melakukan fitnah. Maka di situasi sekarang ini, di dalam ataupun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, terlalu banyak fitnah-fitnah yang berkeliaran, terlalu banyak yang saling mengadu domba antara satu dan yang lainnya, antara kelompok si A dengan kelompok si B, yang notabene mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semestinya hal yang seperti ini di dalam situasi wabah penyakit ini, tentunya kita harus senantiasa kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan yang namanya saling memfitnah antara satu dan yang lainnya. Yang keempat adalah wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Hindari di bulan suci Ramadan ini, apatah lagi ketika kita memasuki waktu puasa, maka hindari yang namanya bersumpah palsu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah wan nadratu bisyahwa, memandang lawan jenis. Di bulan suci Ramadan ini, para pemirsa Fajar Ramadan dimanapun Anda berada, mari kita menjaga pandangan kita di waktu puasa. Mari kita jaga penglihatan kita ini di waktu puasa. Maka itulah pentingnya himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Karena ini ada kaitannya ketika kita keluar rumah, beraktivitas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka tentu di luar sana terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang kita bisa lihat yang tentunya mampu merusak nilai pahala ibadah puasa kita. Ingat, mampu merusak nilai pahala ibadah puasa kita. Olehnya itu, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, dan tentunya kita mau menjadi orang yang beriman kepada Allah, mesti harus kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari 5 hal yang dapat merusak dan yang dapat menghancurkan nilai pahala ibadah puasa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, tingkatan puasa, yaitu puasanya para nabi. Mereka tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, mereka tidak hanya sekedar menahan hal-hal yang tetap menjaga seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang dapat membatalkan dan yang dapat merusak nilai pahala puasanya, akan tetapi hati dan pikirannya ia senantiasa fokus tertuju hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah apa yang saya sampaikan ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Jikalau ada salah, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.